谢天人师德，感谢老前人前老大德，感谢各位前贤的，感谢各位点师大慈大悲，感谢各位前贤的诚心。Terima kasih atas ketulusan dari para bijaksana sekalian. Hari ini bab ke-32, tahu tempat berpenghentian. Para bijaksana yang Hoshe hormati, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Karena memang apabila kita sudah memahami tentang Dharma Hati, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup dalam kebahagiaan dan ketentraman. Karena kita sudah tahu di mana kita harus fokus, di mana kita harus menghentikan Qixing Tongnian kita, di mana kita harus bisa fokus untuk menyelesaikan kebiasaan buruk kita, perangai, dan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup dalam kebahagiaan. Apa yang dimaksud dengan tahu tempat penghentian? Para bijaksana, kita seperti yang kita tahu, apakah manusia itu setiap hari dia selalu bergerak? Ketika kita bangun tidur kita bergerak, kemudian kita berpikir juga bergerak, menggerakkan energi kita. Kita berperasaan kita juga bergerak, kita berucap kita juga bergerak, kita berkelakuan juga, semuanya adalah pergerakan dari energi tubuh kita. Lalu semuanya harus disesuaikan dengan apa? Apakah dengan pergerakan kita ini yang begitu besar-besaran, kalau kita tidak ada penghentiannya, apakah ini akan bisa dihentikan? Misalnya saja pada saat kita tidur kita benar-benar istirahat, atau pada saat kita diam, apabila kita tidak tahu tempat penghentiannya, apakah pergerakan kita ini benar-benar bisa dihentikan? Sebenarnya tidak bisa. Karena apa? Justru pada saat kita diam, itu adalah saat energi kita akan bergerak paling cepat. Karena apa? Karenanya itu kalau kita bilang orang, misalnya seseorang itu sedang marah, sedang stres, kemudian dia mengatakan bahwa saya mau menenangkan diri dulu, saya mau diam sesaat, saya mau menenangkan diri. Tetapi justru dengan dia diam, justru dia akan Qixing Tongnian, itu pikiran dan perasaan dia akan lebih menggila lagi, larut dan terus bergerak lebih tidak terkendali lagi. Tetapi sebagian orang kalau lagi stres atau lagi ada perasaan yang berkecambuk, dia bekerja, dia beraktivitas, ya, dia mencari aktivitas yang positif, itu justru bisa menghentikan kecambuknya, berkecambuknya hati dia. Mungkin dia bisa pelan-pelan menjadi tenang. Karenanya itu pergerakan itu mengendalikan diam. Diam itu mengendalikan gerak. Jadi di mana sebenarnya tempat penghentian ini? Bukannya gerak atau diamnya, tetapi adalah pintu suci kita. Disitulah tempat penghentiannya. Apabila orang sudah tahu tempat penghentian ini, maka dia hidupnya tidak bergantung kepada mood-moodnya lagi. Sebagian orang berpikir bahwa kalau seseorang bangun pagi moodnya jelek, maka wajar, maka orang lain harus mengikuti moodnya yang jelek. Sebagian orang sangat suka sekali mempermainkan moodnya dan juga mempermainkan mood orang lain. Padahal perasaan kita, mood kita, senang, sedih, susah, kesal, marah, itu tidak kekal. Sekali kita mengikutinya, sekali kita menjadi kebiasaan kita mempermainkannya, maka kita menimbulkan banyak sekali karma buruk. Kita juga menyebabkan banyak sekali penderitaan pada orang lain. Karenanya itu ketika kita belum mendengarkan tentang Dharma Hati, mungkin kita bisa berpikir bahwa ini adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk saya hindari. Tetapi setelah kita mempelajari Dharma Hati,
maka kita baru bisa paham bahwa pada dasarnya ini tidak harus kita ikuti. Walaupun dia ada, tidak harus kita ikuti. Mengapa demikian? Karena tidak sejati. Karena dia berubah-berubah. Karena Qi Xing Tong Nian itu berasal dari roh kita. Ketika roh kita Qi Xing Tong Nian dan kita mengirimnya ke tiga kesadaran kita munculkan dalam bentuk sesuai dengan keinginan indera-indera kita, kebiasaan dari indera kita, maka itu sebenarnya sebab dari seluruh penderitaan yang harus kita tanggung sendiri. Karenanya itu ketika kita merasa senang, sedih, marah, kecewa, gembira, boleh atau tidak? Lao Tzu supaya mengatakan boleh saja, selama itu dilakukan dengan bermanfaat, berguna, bukan dengan mencelakakan atau merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Karenanya itu penting bagi kita untuk menjaga hati kita senantiasa tentram, senantiasa nyaman, senantiasa Qing Qi Shen kita. Tiga mustika dari raga kita ini senantiasa ada pada posisi yang tidak tergoyahkan, tentram. Begitu juga kita bisa tahu berhenti pada apa? Pintu suci kita, dan berhenti pada pengembangan dari kearifan sejati kita. Tidak melulu mengikuti senang, sedih, marah, gembira, dan tiap hari begitu. Tapi manusia selalu begitu, menciptakan kesusahan untuk diri sendiri. Sehingga ada satu orang senior yang berkata kepada Houshi setelah mengikuti kelas Tao Te Ching. Beliau mengatakan, setelah saya mengikuti kelas Tao Te Ching sampai ke bab yang sekarang ini, saya baru menyadari betul penderitaan yang saya alami selama ini adalah penderitaan bodoh. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa bagaimana orang-orang di luar itu, mereka tidak tahu. Begitu banyak manusia di luar yang tidak tahu bahwa dia sedang menjalankan penderitaan bodoh. Penderitaan yang tidak seharusnya dialami oleh dia. Kemudian, apabila seseorang tidak tahu tempat penghentian, maka dia tidak akan bisa berhenti. Dia tidak akan bisa menghentikan karma yang terjadi. Para bijaksana sekalian, Lao Tien dan beliau sering mengingatkan kita, berwelasasi mengatakan bahwa dalam membina diri, kalau menggenggam akarnya, maka akan bisa seketika mencapai Buddha. Dalam membina diri, bila tidak menggenggam akarnya, itu namanya pembina awam atau ajaran. Jadi kalau dharma yang disampaikan adalah menyangkut kepada roh suci kita, itu barulah boleh dikatakan dharma sejati. Itu baru boleh dikatakan akar. Tetapi apabila itu hanya merupakan penghiburan atau kata-kata mutiara, kata-kata yang enak untuk didengar, motivasi, itu masih merupakan xia xiuxi, pembinaan tingkat awal, masih ada keterikatannya. Lalu mengapa pada umumnya orang kalau tidak tahu tempat penghentian, maka dia akan terjerumus. Seperti dikatakan, kalau hari ini kita tidak xiutao, kita tidak tahu bahwa kita punya roh suci, dan kita juga tidak tahu bahwa ternyata setiap orang memiliki kapasitas kebudahan. Setiap saat kita bisa menyimpan kembali Qi Xing Tong Nian kita, menghilangkannya, dan kemudian fokus kembali kepada kapasitas Buddha kita. Kalau kita tidak mengerti itu, bagaimana menghentikan semua? Kalau kita tidak sadar, maka kita tetap harus menderita dalam ketidaksadaran kita. Kebanyakan manusia itu di dunia ini terikat kepada kekosongan itu. Apabila tidak memahami tempat penghentian, maka dia akan terikat kosong. Seperti pembina pada masa lalu, mereka membina dengan menganggap bahwa kehidupan itu seperti api. Api yang ditiup padam selesai. Hidup itu tidak ada apa-apanya. Tetapi sebenarnya pemikiran yang seperti itu adalah kosong hampa.
itu masih adalah bentuk duniawi, bukan bentuk yang sejati. Sedangkan roh suci kita yang sejati itu adalah Chen Kong Miao Yu, kosong gaib, adalah merupakan sumber dari seluruh kehidupan. Karenanya itu kalau tidak paham penghentian ini, maka kita selalu akan Xi Xing Tong Nian Tui Tai, saling bertentangan, bahwa menganggap hidup ini adalah yang paling penting, hidup kita yang paling berharga. Kemudian mendewakan kehidupan kita, mengacaukan diri kita sendiri, juga mengacaukan orang lain. Ujung-ujungnya hanya akan berakhir dengan kekosongan, kosong yang hampa benar-benar. Datang didorong oleh karma, pulang pun meninggal pun didorong oleh karma, dan begitu terus-terusan tidak ada hentinya. Karena di dalam kitab Chongyong dikatakan Tian Ming Zi Wei Xing, firman sejati itu adalah roh suci kita, menunjuk pada roh suci kita. Suai Xing Zi Wei Tao. Kalau kita bisa mengikuti hati sejati kita, hati Buddha kita, maka kita sudah bersama, selaras dengan Tao. Kalau seseorang bisa selaras dengan Tao, maka dia bisa mencapai kapasitas sucinya. Tetapi apabila seseorang tidak bisa selaras dengan Tao, tidak paham berhenti di mana, tidak paham harus fokus di mana, masih tetap membiarkan dirinya berkelana dalam 7 inderanya, maka walaupun berjodoh mendapatkan Tao, pasti akan kehilangan kapasitas ini juga. Oleh sebab itu Hofo Lao Tzu pernah mengatakan, setelah Qiu Tao, tidak peduli bagaimanapun pemahaman kita, asal kita punya ketulusan hati dalam membina dan melaksanakan ketuhanan, guru akan sangat tergugah sekali. Dan guru akan menjaga seluruh kehidupan kita, keluarga-keluarga kita, semua akan akan baik-baik saja. Demikianlah sesungguhnya para suci dan para Buddha juga begitu peduli untuk pencapaian kita. Berhenti pada puncak kebaikan, keluhuran yang memang sudah ada di dalam diri kita, itu bukan sekedar ilmu pengetahuan, bukan sekedar dharma, tidak ada melalui latihan, juga bukan melalui gemblengan atau ilmu keterampilan, juga bukan agama tertentu. Tetapi ini semuanya sudah ada pada diri kita, dan memang merupakan jati diri kita yang sesungguhnya. Para bijaksana yang Hoshu hormati, setelah kita sadari bahwa kerisauan itu adalah muncul dari hati sejati kita, maka kita akan tahu bahwa kita punya kapasitas untuk menghentikannya. Sebelum itu menjadi karma, sebelum itu menjadi buah dari perbuatan. Kalau misalnya kita ada Qi Xing Tong Nian, kita ada niat dan keinginan yang timbul, kemudian kita observasi, dan kemudian kita mendahulukan hati yang legowo, hati yang lapang, maka semuanya tidak akan muncul menjadi kesesatan atau penderitaan. Semuanya akan menjadi satu kesadaran yang cemerlang.